Sudah dipersiapkan lubangnya di sini untuk penanaman pohon kakao. Jadi sangat miris sekali ya ketika saya melihat kebun lada dialihfungsikan menjadi tanaman lain. Tapi memang tidak bisa berbuat banyak karena ya petani ini menunggu hasil dari tanaman yang kita tanam. Halo, assalamualaikum sahabat tani. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kebun lada yang mau dialihfungsikan menjadi tanaman pangan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Kita lihat ya sahabat tani, cuacanya ini sangat mendukung, dan pada hari ini di kebun lada bongkaran ini sedang ditanamin pohon kakao. Mengapa kebun lada ini kok sampai dibongkar? Apakah tidak ada hasilnya? Nah, ini yang perlu saya sampaikan sedikit ya sahabat tani. Kenapa kebun lada ini dibongkar? Ini seperti yang saya ceritakan di video kemarin bahwa di 2 tahun terakhir ini terjadi serangan yaitu berupa jamur upas yang menyebabkan banyak sekali kematian di kebun lada kita. Ini terjadi terus-menerus saprodi dan hampir semua kebun lada di tempat kami ini terkena jamur upas. Dan akhirnya beberapa pohon lada ini mati di beberapa bidang, maka akhirnya sebagian petani ini memutar otak supaya tanaman ini untuk bisa menghasilkan panen dengan tidak menyulam pohon lada. Karena untuk menanam ulang pohon lada ini cukup waktu yang panjang dan melelahkan. Butuh waktu sampai 7 tahun untuk bisa menghasilkan panen yang banyak. Sedangkan kita petani ini mau hasil dari mana kalau tidak hasil dari kita menanam untuk kemudian kita panen, untuk kemudian kita jual. Kalau kita menunggu penanaman dari awal, ini berapa tahun lagi kita mau puasa. Lahan yang saat ini sahabat tani saksikan ini adalah lahan yang miring ya, tidak datar, terkena dampak dari penyakit yang dibawa oleh air yang dari atas kebun ya. Dan beberapa bidang kebun lada di sini ini ada yang ditanamin jagung, ada yang ditanamin singkong, dan saat ini yang sahabat tani saksikan di sini ini akan ditanamin pohon kakao dan juga pohon pinang pandan wangi sebagai naungan ketika nanti pohon kakaonya sudah tumbuh, maka pohon pinangnya itu sebagai naungan. Sahabat tani, seperti apa pohon lada ini yang dialihfungsikan ke tanaman lain? Mari kita simak sama-sama ya. Sahabat tani, bibit kakao yang kita gunakan di sini yang kita tanam adalah
bibit kakao MCC 02 seperti ini ya, stek. Dan ini sangat digemari oleh, menjadi primadona saat ini oleh para petani yang mau menanam kakao karena bijinya yang besar dan mentes ya kalau bahasa Jawanya. Seperti ini, MCC 02. Nah, ini sahabat tani, bibit yang kita tanam dari jenis MCC 02, bibit kakao MCC 02. Dan lubangnya setelah kita lubangin diberikan pupuk organik dulu, lalu kita uruk sedikit, kemudian kita uruk untuk bagian atasnya. Ini fungsinya untuk merangsang, mempercepat pertumbuhan ya. Maka diberikan pupuk organik di dalamnya. Untuk pupuk yang lain nanti kita bisa aplikasikan di bagian atasnya. Sip. Oke. Dan sahabat tani, mengapa kami memilih alih fungsi lahan tanaman lada ini? Karena untuk tanaman kakao, apalagi jenis MCC 02, dalam 3 tahun itu sudah mulai berbuah. Dan sebagai naungannya, kita bisa gunakan pohon pinang pandan wangi. Kita bisa gunakan juga pohon durian, pohon alpukat, juga termasuk pohon kelapa ya sahabat tani. Itu direkomendasikan untuk naungan pohon kakao. Dan itu tidak mengganggu di tanaman pohon kakaonya. Kecuali untuk pohon lada sama sekali tidak boleh ada naungan ya sahabat tani, kecuali tajar hidup yang akan menaungi pohon ladanya. Ini belum tertanam ya, masih dimulai dari sebelah sana. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Subscribe channel ini untuk episode-episode berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.